banyak juga ya dok, maksudnya tanda dan gejala hampir bisa melibatkan beberapa organ gitu ya dok. Nah sekarang coba kalau misalnya nih dok, biasanya kalau misalnya di perempuan, nggak tahu sih dok, semua orang, atau biasanya sih saya dok, saya tuh paling takut kalau ada perubahan fisik dok, maksudnya menggemuk. Aduh, itu sebenarnya benar gak sih dok, kalau misalnya wanita ketika masukin menopause tuh bisa menjadi lebih gemuk dok? Iya, benar. Karena sebenarnya pada dasarnya pada saat memasuki masa menopause itu kan metabolisme tubuh kita atau metabolisme itu jadi cara kerja tubuh kita tuh mulai melambat sebetulnya. Nah begitu juga dengan bagaimana tubuh kita memetabolisme makanan yang kita makan. Jadi aku bantu jawab ya. Begitu, iya boleh. Bisa juga meningkatkan berat badan. Silahkan Dr. Femi. Nah. Ini seru nih pertanyaannya ya tadi ya. Saya lihat juga di sini ada bapak-bapak juga mungkin ada yang ikut ya kan. Hati-hati. Yang paling menakutkan sebenarnya tadi nggak cuman gangguan seksual juga Dokter Diana, tapi gangguan mood itu loh dok. Tiba-tiba yang kata Dokter Diana senggol bacok. Nah hati-hati juga ya kan. Atau terus kemudian terjadi perubahan berat badan, ini penting juga ini ya kan. Nanti tiba-tiba istrinya bertambah gemuk. Aduh bapak-bapak jadi ya. Iya, jadi gini ya, sebenarnya itu kalau menopause itu terkait dengan usia kan ya gitu ya. Tapi ternyata memang semakin usia bertambah tua, nggak cuman ibu-ibu gitu ya, bapak-bapak juga. Ini terkait usia, semakin usia bertambah tua, berat badan juga semakin cenderung sulit untuk diturunkan alias meningkat terus gitu ya. Kemudian juga massa ototnya yang bebas lemak semakin berkurang, tapi yang bertambah adalah massa lemak, sehingga kelihatannya bertambah gemuk gitu ya, karena massa lemaknya juga bertambah, tapi ototnya berkurang. Nah, apakah terkait dengan menopause? Bisa ya, bisa enggak. Tapi penelitian sih karena memang saru nih dalam kayak saru dengan usia gitu. Penelitiannya sih tidak terlalu berhubungan. Jadi jangan karena menopause terus kemudian berat badannya nambah nih karena menopause. Oh enggak, sekali lagi karena usianya juga bertambah, jadi berat badannya juga cenderung untuk bertambah. Seperti itu karena metabolismenya sendiri di samping tadi kata Dokter Diana itu juga turun gitu. Berarti sebenarnya bukan salah menopause ya dok, yang memang pada dasarnya ketika kita bertambah usia, proses itu akan semua terjadi pada semua orang ya dok ya? Betul. Ini nih dok, kalau metabolismenya juga turun. Benar banget. Kalau misalnya kita udah bahas berat badan dok, ketika seseorang gemuk biasanya kan itu bisa nimbulin resiko-resiko baru nih dok buat penyakit-penyakit lain. Kalau nggak salah nih dok, biasanya itu bisa kena ke jantung, ke tulang. Mungkin nih dari Dokter Femi sama Dokter Mirna ada tanggapan dok? Ini juga nih ya. Aku dulu apa dirimu dulu Dokter Mirna? Ikut tanya aja, gimana dokter tanya? Boleh. Mungkin kita sekalian dulu ya dok ya, bahas jantung dulu, habis itu kita lanjutin ke Dokter Mirna. Oke. Nah ini juga seru nih. Jadi tadi seperti yang saya bilang, memang cenderung untuk meningkatkan berat badan. Terus kemudian sementara massa yang bertambah adalah massa lemak, ya kan? Massa ototnya berkurang. Di samping itu karena massa lemak bertambah, biasanya lemaknya itu paling banyak kalau pada usia tua tertimbunnya di daerah perut. Jadi lemak perutnya juga bertambah. Nah, ternyata itu meningkatkan risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, yang dimaksud dengan penyakit kardiovaskuler itu adalah yang kita lihat tuh kayak sakit jantung, serangan jantung, sumbatan di pembuluh darah jantung, terus kemudian stroke ya, kemudian juga sumbatannya bukan cuma di pembuluh darah jantung saja, tapi juga ada di pembuluh darah kaki ya, atau di sumbatan di, ya itu kalau yang di otak kita namakan dengan stroke. Nah, di samping itu juga ternyata menopause itu pada perempuan menopause itu terjadi perubahan kadar lemak.
lemak dalam darah yang kita bilang kayak profil kolesterol. Nah, profil lipid ya kalau orang ngomongnya profil kolesterol. Ternyata ada peningkatan dari kolesterol LDL ya, LDL yang dikenal kolesterol jahat gitu. Nah, lalu kemudian walaupun kolesterol baik yang kita bilang baik katanya, yaitu yang namanya HDL, itu jumlahnya tidak turun, tapi sepertinya fungsi protektif untuk melindungi jantung itu menjadi berkurang pada menopause. Nah, tetapi walaupun terjadi peningkatan risiko untuk terjadinya penyakit kardiovaskuler pada perempuan menopause, tidak semata-mata karena dia menopause lalu kemudian risiko nanti ke depannya akan terjadi penyakit jantung. Tidak, ya, tidak seperti itu. Tetapi kita juga harus melihat faktor risiko yang lain. Ya. Jadi jangan sampai karena menopause nanti ke depannya akan jadi penyakit jantung. Enggak. Jadi kita harus melihat lagi apakah dia ada usianya, tentunya kalau usianya semakin tua akan terjadi risikonya semakin tinggi, ya. Terus kemudian ada penyakit-penyakit kronik yang lain, penyakit yang diderita misalnya diabetes, darah tinggi, ya, terus kemudian penyakit ginjal. Nah, itu atau riwayat penyakit jantung sebelumnya sudah terjadi sumbatan dan itu tentunya akan lebih meningkatkan gitu. Seperti itu, Dok. Mungkin Dokter Mina ada tambahan. Kalau tadi dibahas ke arah kardiovaskuler gitu ya. Kalau saya sih di bagian ortopedi kan kita ngurusin istilahnya apa sih yang bikin orang gerak gitu loh. Apa yang bikin orang bergerak, apa yang bikin orang aktif, apa yang bikin orang bisa jalan dan bergerak gitu ya. Nah, kalau seperti judulnya acara nih, menopause gitu kan, pasti berubah sih, tapi bukan berarti berhenti gitu ya. Nah, kalau orang bergerak gitu kan, dia akan terpengaruh oleh tulang, hubungan antar tulangnya, sendinya atau engselnya gitu kan, sama ototnya yang buat ngegerakin tulang. Nah, emang semuanya terpengaruh dengan adanya proses menopause. Seperti tadi Dokter Diana bilang, hormonnya berubah kan. Hormonnya berubah, walaupun bukti-buktinya nggak semua langsung berhubungan dengan perubahan di otot, di tulang, dan di sendi, tapi ada pengaruhnya. Nah, yang paling terasa atau paling sering kelihatan, satu, di tulang jadi keropos, osteoporosis, gitu kan. Di sendi perubahannya ke tulang rawan, jadi osteoartritis atau pengapuran. Di otot, seperti tadi Dokter Femi bilang, itu massa ototnya berkurang, yang nambah massa lemak, gitu kan. Jadi ototnya berkurang kekuatannya, jumlahnya, tulangnya berkurang kepadatannya, gitu kan. Sendinya berkurang kelenturannya, sehingga pada waktu menopause, orang sering beranggapan bahwa aktivitasnya pasti akan menjadi terbatas gitu ya. Sebenarnya yang perlu adalah untuk menyesuaikan gitu kan. Menyesuaikan supaya aktivitasnya tidak berubah dengan adanya perubahan fisiknya gitu loh. Seperti itu. Ya, tapi resiko osteoporosis atau pengeroposan, osteoartritis atau pengapuran sendi dan kecilnya massa otot itu pasti meningkat sih. Nah, Dok, ini boleh nanya lagi nggak, Dok? Jadi sebenarnya kalau pengeroposan tulang itu hanya terjadi pada wanita aja atau bisa laki-laki, osteopati juga bisa ngalamin juga di, Dok? Oke, kalau osteoporosis gitu ya, dia sebenarnya bisa terjadi pada semua orang. Cuman memang metabolisme kalsiumnya dan tulang itu terpengaruh sekali dengan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itu nanti mungkin Dokter Diana juga bisa cerita lebih dalam bahwa memang hormon wanita gitu ya. Jadi dia akan terpengaruh dengan siklus menopause. Osteoporosisnya sendiri sehingga jadi bisa dibedakan antara osteoporosis yang berkaitan dengan menopause, osteoporosis yang berkaitan dengan usia lanjut yang bisa terjadi pada laki-laki dan wanita, dan osteoporosis lainnya yang bisa karena penyakit-penyakit lain. Gitu.
Tapi tidak berarti semua orang yang menopause dan semua orang yang menjadi lansia akan menjadi osteoporosis. Gitu ya. Kepadatan tulangnya bisa turun karena usia, tapi bukan berarti dia osteoporosis. Ini saya nambahin sih ya tentang osteoporosis ini. Kalau tadi hubungannya dengan estrogen itu karena metabolisme kalsium itu untuk dimasukkan ke dalam tulang membutuhkan estrogen. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi kenapa ada erat kaitannya antara menopause dengan osteoporosis. Tetapi betul bahwa tidak semua perempuan akan mengalami yang namanya osteoporosis, terutama kalau cadangan kepadatan tulangnya itu sudah baik. Nah, gimana cara kita memperbaiki atau misalnya mengoptimalkan kepadatan tulang itu sebetulnya dari usia remaja. Jadi kita kalau mau sehat di usia tua, nggak bisa udah mau tua baru mikir. Emang harus dari remaja dipikirin. Karena di usia 20-30 tahun, itu mulai dari usia remaja dan nanti puncaknya itu di 20-30 tahun. Setelah itu akan sulit untuk menambah kepadatan tulang. Mungkin Dr. Mira yang lebih akan lebih jelas menjelaskan ya tentang itu. Jadi kita memang mesti punya cadangan yang bagus supaya nantinya pada saat kita memasuki masa menopause itu udah ada cadangan yang bagus. Kemudian yang berikutnya, cadangan kalsium di dalam tulang itu kan kalau udah nggak ada estrogen memang akan sulit untuk dimasukkan. Tetapi yang penting adalah asupan makanan kita juga. Kalau asupan makanan kita cukup kalsium untuk keseluruhan tubuh kita, kan sebetulnya kalsium yang di dalam tulang itu nggak akan diambil. Jadi gunanya kita menggunakan suplemen itu memang untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, bukan untuk memasukkan lagi ke dalam tulang gitu. Kalau saya suka bilang, kalau sudah di atas 30 tahun, jadi puncak masa tulang manusia tuh 30 tahun kayak tadi Dr. Diana bilang. Di atas itu udah bukan saatnya lagi kita nabung gitu. Jadi kalau sekarang sudah lewat dari 30 tahun, udah masuk masa menopause, udah keburu kurang gitu kan, maka istilahnya kita menutup lubang yang kurangnya gitu. Kita nggak bisa bikin cadangan lagi gitu kan. Kita nggak bisa nabung lagi gitu kalsiumnya. Cuman kita melakukan intake gitu atau masuk asupan mau dari makanan, mau dari suplemen supaya nggak kurang gitu. Bahas tabungan nih dok. Jadi sebenarnya kayak cukup mudah dok. Nah, kalau misalnya kayak saya supaya ke depannya nih dok ketika menghadapi menopause itu saya mempunyai tabungan yang cukup, itu kita harus gimana dok? Mungkin dari suplemen apa nih dok? Atau ada pemeriksaan mungkin dok? Kalau pemeriksaan, kalau saya nih ya, kalau dari sisi yang tadi kita bilang dari tulangnya, dari sendinya, kemudian dari ototnya gitu ya, yang kalau masih muda sih lain gitu ceritanya. Nanti kita bicara mengenai kadar kalsium darah, kadar vitamin D di darah gitu kan, kemudian gimana mengoptimalisasinya gitu. Tapi kalau misalnya di menopause nih gitu kan, kalau misalnya di menopause maka kita sudah bicara mengenai gejalanya tadi, ada osteoporosis kah, ada osteoartritis kah gitu kan, ada tadi sarkopenia atau masa ototnya turun kah gitu. Nah, nanti pemeriksaannya satu berarti gejala dulu gitu ya, ada keluhan apa enggak kan? Ada keluhan apa enggak, nanti kita lihat keluhannya ke arah mana, apa yang perlu diperiksa, apakah fungsi-fungsinya yang untuk bergerak tadi ataukah nanti ke arah fungsi jantungnya gitu kan, atau masalah koordinasinya, kontrol di kepalanya gitu. Kalau dia misalnya nggak bisa jalan nih gitu misalnya, keluhannya jalannya jadi pelan, kalau nenek-nenek kok jalannya lambat ya gitu, tadinya waktu muda bisa jogging, bisa disco gitu kan, tahu-tahu kok sekarang mau bangun aja susah bener ya, mau bangun susah, mau jalan jadi lambat, mau keluar pintu kok kayaknya pintunya nggak yakin gitu kan. Nah itu nanti mesti lihat gitu masalahnya apa di kontrolnya di otak gitu kan, nggak bisa lurus gitu kan, di jantungnya atau pompanya gitu, dia nggak kuat pompain bensinnya lagi, energinya gitu kan, apa di tulangnya dia nggak kuat nahan badannya gitu.
atau di ototnya dia nggak bisa jalan lagi, gitu. Atau ada masalah yang lain yang membuat semuanya itu jadi satu gitu, ada semuanya gitu, jadi nggak bisa jadi satu penyebab saja gitu. Jadi nanti pemeriksaannya yang paling optimal adalah sesuai gejala gitu ya, sesuai keluhan sebenarnya. Screeningnya ada banyak, mungkin nanti Dokter Femi juga bisa tambahin, banyak yang harus di screening, bukan banyak, ada screening khusus menuju usia tertentu gitu memang. Mungkin Tapi kalau aku boleh nambahin soal tabungan tadi, jadi kalau untuk nabung memang kan harus dilakukannya di usia muda. Tadi masalah tabungan kalsium dari asupan makanan, kemudian masalah vitamin D. Kita punya banyak vitamin D sepanjang tahun. Kita harusnya bersyukur hidup di negara tropis yang sepanjang tahun mataharinya banyak gitu. Tapi entah kenapa ya, kayaknya perempuan di Indonesia kok ternyata banyak yang kekurangan vitamin D. Mungkin karena momok bahwa kena matahari itu akan membuat kulit jadi hitam. Jadi akhirnya malah takut kena matahari dan akhirnya menyebabkan kekurangan vitamin D. Nah, jadi sebenarnya itu yang bisa dilakukan dari muda. Satu, asupan makan yang bergizi, kemudian kedua, olahraga dan juga terpapar sinar matahari untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian olahraga itu juga untuk menambah kepadatan tulang ya, Dr. Mirna ya. Jadi maksudnya dengan tulang itu kita dipakai untuk beraktivitas, itu sebenarnya merangsang supaya tulang tuh menjadi lebih padat juga gitu. Gitu sih, tanya. Harus rajin kamu olahraga berarti. Ya, coba kita tanya matanya. Nah, ini kelihatannya kan mulus putih gitu. Aduh. Sebagai generasi masa yang masih muda itu ya kan, yang katanya Dokter Diana kurang dari 30 tahun ya kan, tanya. Apakah Tanya suka berjemur di luar? Nah, ini dia Dok. Jadi saya juga mau sedikit curhat Dok. Seperti yang tadi sudah dikatakan sama Dokter Diana Dok. Jadi sebenarnya saya juga salah satu mungkin bisa dibilang pasien Dok yang mengalami defisiensi vitamin D nih Dok. Aduh, gimana nih Dok? Mungkin saya harus tabung dulu nih dari sekarang ya kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari kita yang masih muda Dok, atau mungkin buat sekarang yang misalnya udah oma atau udah opa-opa sekarang, masih bisa nggak sih Dok mungkin untuk diatasi kayak kekurangannya mungkin dengan konsumsi vitamin, walaupun mungkin sudah tidak seoptimal ketika kita nabung dari muda gitu kan Dok. Ada dosis-dosis tertentu nggak Dok mungkin? Yang membedakan mungkin saya nih pas masih muda, saya boleh minum high dose gitu kan, atau mungkin ketika usia bertambah, dosis itu harus mulai dikurangi gitu. Gimana Dok? Coba ya aku jawab ya. Nanti tapi mungkin kalau kurang Dokter Mirna bisa nambahin ya. Jadi memang untuk suplemen itu sama seperti yang Dokter Diana tadi katakan bahwa di Indonesia ini hanya sekitar 20% saja perempuan, bukan perempuan sih, maksudnya populasi ya, yang vitamin D-nya itu cukup di dalam darah. Hanya 20% saja ya. Berarti sekitar 80% itu memang kurang ya vitamin D-nya. Kadar vitamin D di dalam darah. Sehingga sebenarnya kita membutuhkan suplemen tambahan. Suplemen tambahan karena tidak cukup hanya dari makanan dan juga dari matahari saja. Kalau 20% populasi yang vitamin D-nya cukup ya, untuk mempertahankan kadar vitamin D di dalam darahnya itu cukup dengan berjemur dengan matahari dan dengan makanan, itu cukup. Tetapi kalau misalnya sudah kurang hanya dengan berjemur saja dan dengan makanan yang cukup, itu kurang, sehingga kita tetap membutuhkan suplemen ya. Hanya saja untuk suplemen itu tentunya konsultasi dulu dengan dokter yang terkait ya, gitu ya. Mungkin seperti itu Dokter Mirna. Ada tambahan Dokter Mirna? Kalau vitamin D ya betul seperti yang Dokter Femi bilang gitu ya, vitamin D itu seringnya memang kurang. Hampir semua, banyak sekali yang dicek ternyata memang kurang. Yang kalau kita ngomong gini kan kalau dicek ya sebenarnya yang kerasa biasanya gitu, yang gampang kerasa, yang bikin kita curiga apa sih, apa gue kurang ya, apa saya kurang nih gitu vitamin D, biasanya otot gampang sakit
gampang pegel, gampang kram gitu kan, gitu ya. Kemudian juga jadi gampang kram lah, yang paling kerasa gampang kram, gampang pegel, sendi-sendinya gampang sakit, itu ada kemungkinan kekurangan vitamin D. Nah, vitamin D itu kan dapatnya selain dari sinar matahari, dari intake ya, dari makanan lah gitu maksudnya, dari makanan, dari ikan-ikanan, dari kuning telur gitu kan, dari daging gitu kan. Nah, kemudian kalau kurang, baru kemudian kita tambah suplemen. Jadi kalau makannya cukup, vitamin mataharinya cukup gitu ya, dia bisa membentuk vitamin D. Nah, vitamin D juga selain buat otot, dia buat tulang juga, terus nanti masih banyak fungsi lainnya seperti Dr. Femi nanti bisa tambahin gitu ya. Yang sekarang lagi happening adalah vitamin D untuk kekebalan COVID tuh, kalau tuh yang lagi banyak yang tanya nih, banyak oma-oma nanya, saya minum vitamin D boleh nggak biar nggak kena COVID gitu kan? Nanti bisa ditambahin gitu loh. Apa ada hubungannya atau enggak, tapi yang pasti gini, matahari pagi. Satu lagi yang sering ditanyakan adalah matahari pagi itu jam berapa sih dok? Saya kalau ngejemur jam 11 karena di WhatsApp grup keluarga besar saya munculnya matahari untuk yang kaya vitamin D itu jam 11 siang atau jam 12 siang. Saya nggak kuat, kepanasan, terus langsung bercak-bercak hitam, mau ke dokter kulit abis itu gitu. Oke, jadi segini, vitamin D itu kan dapatnya dari sinar matahari. Sebenarnya memang masih banyak ilmunya di jam berapa, tapi untuk amannya kita biasa bilang jam 8, jam 9, sampai jam 10 masih oke, gitu ya, untuk mendapatkan sinar matahari yang bisa membantu pembentukan vitamin D, gitu. Kemudian tidak harus berjemur seperti di film-film, dibuka bajunya, kalau pinggangnya sakit, pinggangnya harus kena matahari, kalau kakinya sakit, kakinya yang kena matahari gitu, enggak seperti itu. Yang penting muka, tangan, jadi ada bagian kulit yang terkena sinar matahari tersebut, itu juga sudah cukup untuk membantu pembentukan vitamin D-nya. Jadi nggak harus di bagian yang lagi nggak enak disentor sama mataharinya. Sehingga kadang-kadang suka ada yang beralasan, saya nggak bisa berjemur karena nanti orang-orang lihat saya buka baju gitu loh. Nggak harus buka baju gitu ya, asal ada bagian kulit yang kena sekitar 15-20 menit sampai 30 menit sehari, itu sudah membantu sekali untuk membentukkan vitamin D. Nah, kemudian untuk suplemen, mungkin Dr. Femi mau tambahin gitu ya, yang sering ditanyakan adalah dosisnya sebenarnya. Karena sekarang suplemen itu banyak dijual bebas, boleh nggak beli bebas gitu kan, kalau misalnya mau beli bebas, vitamin D3 yang mana gitu, karena sekarang di online juga banyak sekali gitu. Nah, itu yang tadi Dr. Femi bilang mungkin harus konsultasi dulu gitu sebenarnya. Mungkin bisa ditambahin lagi, Dok? Ya, ini seru juga nih vitamin D ya. Dr. Mina memberikan topik tambahan sepertinya ya. Ini di luar dari topik menopause kita ya. Ya udah, nanti sekarang saya jawab aja deh gitu ya. Jadi boleh ya. Jadi vitamin D ini emang sekarang lagi happening. Kalau di Dr. Mirna, pasien-pasiennya Dr. Mirna itu memang ditambahkan vitamin D sebagai suplemen untuk osteoporosisnya ya. Memang. Tetapi kalau yang untuk imunitas, vitamin D ini menjadi menarik karena ternyata sel imun kita itu reseptornya di reseptor, jadi di pengenalan untuk pengenalan untuk membuat sel imunnya menjadi lebih baik. Nah, itu ada vitamin D-nya. Kalau vitamin D-nya itu cukup di dalam darah, sel imunnya akan menjadi lebih baik. Fungsinya akan menjadi lebih baik di semua sel imun. Nah, sehingga memang menjadi penting bahwa kadar vitamin D di dalam darah itu cukup. Nah, sekarang bagaimana nih, Dok? Ya kan pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang 80% pasien itu ternyata vitamin D dalam darahnya kurang gitu ya, dan tidak semua kita bisa cek ya, tidak semua kita bisa cek untuk kadar vitamin D. Sekali lagi saya tetap menyarankan untuk konsultasi ke dokternya untuk tentang suplemen vitamin D, karena itu menjadi penting. Alangkah baiknya kalau memang
dicek kadar vitamin D-nya. Tetapi kalau memang nanti kepengen banget nih minum vitamin D karena ada gejala-gejala seperti yang Dokter Mirna sampaikan. Aduh, kram-kram di kaki, terus kemudian tulang terasa ngilu-ngilu gitu ya. Kalau mau minum vitamin D suplemen, boleh disarankan yang dosis aman itu adalah sekitar 800 sampai 1000 unit per hari ya. Jadi hanya satu kali saja 800 sampai 1000 unit per hari. Tapi tentunya setelah minum suplemen vitamin D segera konsultasikan ke dokternya. Gitu ya. Mungkin Dokter Mirna ada tambahan, Dokter Mirna? Kalau ini sih dari sini mungkin vitamin D sementara cukup dulu gitu ya. Tapi ya itu tadi dibilang. Jadi suplemen itu konsepnya tetap tambahan. Gitu. Jadi suplemen itu tambahan. Kalau kurang kita tambahin. Nah kalau bisa ketahuan dulu kurang apa enggak gitu kan. Gitu. Nah itu tahu kurang atau enggaknya memang perlu pemeriksaan selain dari gejala. Gitu. Kalau sampai kurang nggak dapat dari matahari, nggak bisa dapat dari diet atau makanannya gitu kan. Nah ya perlu tambahan gitu. Jadi suplemen itu sekali lagi judulnya sama dengan tambahan, bukan intinya tapi tambahannya gitu. Itu aja.